Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang ketujuh adalah hubungan suami istri yang harmonis. Ya, ketika tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga, maka itu sudah diperingatkan oleh Rasul Petrus, ya, khususnya kepada para suami, bahwa ingat bahwa itu yang menjadi penghalang terhadap doa kita. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam di dalam keluarga, saudara, kita sebagai pria itu memegang peranan penting. Kita harus jaga sikap kita. Memang sudah seharusnya seorang suami menghormati atau mengasihi istri, sebab demikian yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya karena itu, saudara, tetapi juga agar sekali lagi doa kita tidak terhalang. Nah, Tuhan telah menempatkan istri sebagai teman pewaris kasih karunia, bukan sebagai pembantu atau bahkan orang yang tidak dianggap sama sekali. Ya, segala kekurangan yang dimiliki oleh istri, saudara, tidak boleh dijadikan satu alasan bagi kita, ya, apalagi para suami, untuk memandang rendah istri kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan telah menempatkannya sebagai pasangan hidup kita. Ingat para suami, nah, sikap yang meremehkan istri itu akan membuat segala doa kita, saudara, terhalang, tidak bisa tembus, saudara. Oleh sebab itu kita harus jaga. Ketika ada konflik dalam rumah tangga, ya kita harus cepat selesaikan sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, kita datang dulu. Ya, kita harus melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Ya, harus menunjukkan satu sikap yang benar, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Komunikasi doa suami dengan Tuhan sekali lagi itu tidak terhalang. Demikian juga istri harus mengikuti prinsip Alkitab, saudara, untuk tunduk pada kepemimpinan suami. Kalau tidak mau, doa suami itu terhalang. Kalaupun ada persoalan, kita harus selesaikan. Ya, dalam ayat 22 dalam Efesus pasal 5 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita lompat ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, diri Tuhan, sudah menyerahkan diri Tuhannya, huruf besar sini, baginya. Bagi kita semua, bagi suami. Suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan tubuhnya, dirinya, ya, bagi jemaat. Nah, kalau ini dipraktikkan dalam keluarga, saudara, saya percaya keluarga akan rukun, damai, harmonis. Maka tidak ada lagi alasan buat Tuhan untuk tidak mendengar serta menjawab permohonan doa kita. Istilahnya tidak ada lagi alasan, saudara. Nah, yang berikut, Bapak Ibu, dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu, saudara kesalahan Tuhan, salah satu penghambat doa kita, sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita, ternyata hal yang dikatakan ini tidak mengampuni. Kita tidak punya rasa ibah kepada seseorang, ya. Kita tidak ada rasa penyesalan, saudara, kesalahan Tuhan. Kalau ada kesalahan orang, Tuhan inginkan supaya kita mengampuni. Kalau kita tidak melakukan itu, katanya, ya, Bapa di sorga itu tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Makanya lakukan itu. Apalagi sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita minta kelayakan Tuhan untuk kita bisa menikmati tubuh dan darah Yesus. Lalu kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita mau melepaskan pengampunan orang yang bersalah kepada kita. Kalau memang kita salah, ya kita minta maaf, saudara. Tapi kalau kita merasa memang, ya sudahlah, orang itu memang yang berbuat salah kepada kita, kita lepaskan pengampunan. Kita ampuni dia, supaya apa yang menjadi harapan kita itu akhirnya menjadi kenyataan. Tuhan akhirnya menjawab doa kita, saudara kesalahan Tuhan.
ya tidak ada lagi hambatan. Ya, bagaimana kita dapat berharap kepada Tuhan agar supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Ya, jadi hal yang ke-8 adalah ya lepaskan pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni, ya itu menjadi penghalang bagi doa kita. Nah, yang ke-9, saudara, ya tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, diperadakan kepada orang-orang yang memang perlu ditolong, tapi kadang-kadang kita tidak peka. Amsal 21 ayat 13 katakan begini, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Dikatakan bahwa kalau kita tidak mempedulikan orang ada di sekitar kita, ketika Tuhan memang mungkin izinkan orang itu ada di sekitar kita, Bapak Ibu, dan telinga kita sendiri mendengar jeritannya, dan kita menutup telinga, saudara kesalam Tuhan tidak akan menerima jawaban, kata firman Tuhan. Kalau ia sendiri berseru, kalau ia meminta kepada Tuhan, tidak akan mungkin. Ini yang menjadi penghalang doa kita. Ya, kita butuh hati seperti Kristus, hati yang penuh belas kasihan. Minimal saudara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya hati seperti seorang Samaria yang murah hati. Itu yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-29 sampai 37. Kita baca bahwa ada seorang imam, seorang Lewi, dan akhirnya terakhir seorang Samaria itu diperhadapkan dengan orang yang mengalami musibah, dan Alkitab katakan setengah mati, habis ya, dirampok, dan bukan itu saja, dipukuli, saudara. Diceritakan di situ, lewatlah seorang imam, tetapi dia tidak bikin apa-apa, dia mungkin cuma lihat dan dia terus, mungkin dia pikir dia mau buru-buru mau pergi pelayanan. Alasan pelayanan kadang-kadang kita justru tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Orang imam mungkin mau memimpin ya ibadah, dan seorang Lewi, seorang pelayan juga, tetapi tidak bikin apa-apa. Tetapi justru orang Samaria ini yang pada waktu itu ya mereka adalah golongan orang-orang yang campur baur ke kepercayaan mereka, ya masih menyembah berhala. Nah, ada juga yang mungkin tetap menyembah Yahweh sebagai Tuhan waktu itu, tapi ada mungkin yang menyembah Baal sebagai Tuhan mereka. Saudara, nah orang Samaria yang tidak beriman justru, saudara, itu ya menolong orang ini, orang yang dirampok, yang dipukuli, ya sampai Alkitab katakan setengah mati dia, ya. Dan akhirnya Tuhan menyampaikan siapa yang punya belas kasihan di sini. Ya tentu orang Samaria ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan pertanyaan, saudara, apakah Tuhan mendengar doa kita? Kenapa? Karena sampai ada lagu pujian dengan judul, ya mungkin saudara suka lagu ini, judulnya Dengar Tuhan. Ada liriknya berkata, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Mungkin ada yang hafal, ada yang memang senang lagu ini. Ada kalimat selanjutnya dia kata, dengar Tuhan ratapanku. Makanya timbul pertanyaan, apakah Tuhan mendengar doa kita? Dan ada lagi lagu tadi saya dengar, dikatakan dia hanya sejauh doa. Kita dalam kondisi apapun, dikatakan dia hanya sejauh doa. Mengapa Tuhan mendengar doa tapi tidak mengabulkannya, saudara? Yang pertama, apa yang kita minta itu hal yang tidak baik di pemandangan Tuhan. Mungkin kita pikir baik, tetapi buat Tuhan itu hal yang tidak baik. Kalau saudara bandingkan di dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan demikian, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ya orang tua yang jahat saja memberikan hal yang baik, yang dinilai baik bagi anak-anak yang pasti diberikan. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kita minta mungkin hal yang tidak baik, yang Tuhan tahu. Mungkin bagi kita baik, tetapi di pemandangan Tuhan itu hal yang tidak baik. Ya contoh, anak-anak tiba-tiba dia meminta sesuatu yang belum waktunya dia gunakan. Atau mungkin tiba-tiba anak-anak ketika dia ke dapur, dia melihat orang tuanya lagi mengerjakan sesuatu yang menggunakan pisau. Tiba-tiba dia ingin minta kepada orang tuanya. Ya tentu orang tua tidak akan kasih.
Karena anak ini belum bisa mempertanggungjawabkan. Tiba-tiba dia sembarang menggunakan itu, atau juga dia melukai dirinya sendiri. Itu maksudnya, ya. Jangan pernah berpikir bahwa asal kita beriman terus kita tekun berdoa sudah pasti Tuhan kabulkan. Oh, saudara, tidak. Ya, coba kita lihat Matius 7 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Memang betul. Memang bagian kita meminta kepada Tuhan. Memang bagian kita selagi ada kesempatan kita mau mintalah kepada Tuhan. Tapi katakan bahwa apa yang kita minta itu ya tentu di pemandangan Tuhan itu Tuhan menilai bahwa ini memang baik bagi kita, nah, pasti Dia akan berikan. Kalau tidak, pasti Dia tidak akan berikan, saudara. Ketika kita meminta katanya, ya Dia akan berikan. Kita cari, kita dapat. Kita ketok, pintu akan dibuka bagimu. Nah, ini memang harus kita kerjakan. Ini hal yang pertama, ya, harus baik di pemandangan Tuhan apa yang kita minta. Yang kedua, saudara, doa kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekali lagi rencana Tuhan. Atau Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya sesuai kehendaknya. Ya, sesuai kehendaknya. Nah, hal yang kedua, saudara, apakah Tuhan dengar doa kita? Tuhan dengar, tetapi Tuhan menunda jawabannya. Dia mau kabulkan tapi dia tunda dulu. Dia sudah siapkan itu bagi kita, saudara. Ya, ini bisa terjadi karena belum waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan belum tiba bagi kita. Karena Tuhan masih punya rencana. Dengan Dia tunda apa yang Dia sudah siapkan bagi kita, Dia mau lihat kehidupan kita dulu. Ada satu proses yang harus kita lewati dulu. Apakah kita sudah siap menerima? Ya, contoh mengenai Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 3-6 kita tahu ketika Lazarus sakit dan akhirnya ada orang yang diutus. Kita tahu nih keluarga ini ada keluarga yang dekat dengan Tuhan. Lazarus, Marta dan Maria, saudara. Ketika Lazarus sakit, wah buru-buru. Orang mungkin kalau tidak diminta pun untuk menemui Yesus, pasti mereka akan pergi ke Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika sampai di sana, saudara? Alkitab katakan Tuhan sengaja menunda, saudara. Berapa hari dia tunda, saudara? Alkitab mencatat 2 hari dia tunda. Dia tidak langsung bergerak ketika Lazarus sakit. Nah, apa yang terjadi ketika 2 hari kemudian Tuhan Yesus pergi, saudara, ke dalam Tuhan? Sampai di sana Lazarus sudah meninggal. Wow, ini satu kisah yang seharusnya membuat kita terbuka pemikiran kita tentang Tuhan kita. Ternyata ketika dia sengaja menunda, dia tidak datang Lazarus dalam keadaan sakit. Nah, kalau dia datang Lazarus sakit dan tiba-tiba Tuhan Yesus mendoakan dan Lazarus sembuh, saudara, oh itu hal yang biasa sudah dilakukan Yesus. Tapi hal yang tidak biasa adalah orang mati dibangkitkan. Ternyata ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Saya pikir ya betul juga. Walaupun ketika mau Tuhan Yesus datang ke kuburan dan meminta untuk dibukakan, dan ada halangan juga bahwa dia sudah beberapa hari mati dan sudah bau mungkin, tapi Tuhan katakan jangan buka, baru dia perintahkan Lazarus keluar. Nah, ini menghebohkan, saudara. Ya, ini yang dimaksud. Ada Tuhan punya rencana yang luar biasa, lebih besar lagi. Bukan hanya saudara kita sembuh, saudara. Kalau memang Tuhan izinkan akhirnya meninggal, saudara, dan kita masih percaya memang ada rencana Tuhan, saudara, kenapa tidak? Itu bisa terjadi di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Kenapa tidak, saudara? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan memang sampai terjadi hal-hal yang mungkin ya kita bertanya, Tuhan kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Jadi sekali lagi Tuhan dengar doa kita, tetapi Tuhan tunda dulu dengan maksud tertentu dari Tuhan. Ya, kita lihat ini hal yang luar biasa bahwa penundaan Tuhan itu juga, saudara, kesalahan Tuhan karena Tuhan juga ingin menguji ketekunan kita. Ketika Tuhan tunda, Tuhan ingin memproses hidup kita, apakah kita masih
sungguh-sungguh berharap kepadanya atau tidak? Apakah kita masih tekun untuk berdoa kepadanya atau tidak? Kita masih percaya dia atau tidak, saudara? Lukas 8 ayat 18 ayat pertama sampai ke 8, saudara bisa baca saja di rumah, saudara. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita berharap bahwa ia akan selalu mau membangkitkan orang yang sudah mati. Kita percaya. Tetapi ada satu kondisi di mana banyak orang juga sudah meninggalkan imannya. Hanya formalitas dia kalau dia datang beribadah. Dia melakukan kewajiban di gereja itu hanya karena dia orang Kristen. Kalau dia bisa memberi karena memang dia lebih. Kalau dia bisa mengembalikan persepuluhan, kadang-kadang ada orang supaya orang tahu bahwa dia itu mengerti, memahami kewajiban dia sebagai orang percaya. Kalau kita melakukan itu dengan benar, dengan tulus, puji Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar untuk satu penampilan supaya orang bisa lihat kita, maka itu sesuatu yang sia-sia kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, saudara kasihan Tuhan, kita tetap berdoa, lakukan itu. Satu saat, ketika sudah waktu Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Amin. Nah, bagian yang terakhir, apakah Tuhan mendengar doa kita? Iya. Yang ketiga, yang terakhir inilah Tuhan mendengar doa kita dan langsung mengabulkannya. Haleluya. Jika permintaan kita, doa kita, apa yang kita naikkan, kita sampaikan kepada Tuhan, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah pasti, saudara. Kan kita sudah lihat banyak ayat yang sudah kita baca, kita sudah pelajari berapa hal. Dari yang pertama sampai yang ke-9, bagaimana penghalang-penghalang itu yang ada di depan kita tidak sadari. Maka berdasarkan belas kasihan Tuhan, akhirnya dia mengabulkan doa kita. Sudah pasti, saudara. Saya tidak ragukan lagi. Kalau memang itu yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, disertai dengan kebutuhan kita juga, bukan untuk hal-hal yang lain, Tuhan pasti mengabulkan. Itu kita punya pengalaman kemalangan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, hal yang tidak mungkin, saudara, itu menjadi mungkin. Kami suami istri, anak-anak, saya sudah ceritakan pada beberapa minggu yang lalu dalam khotbah, 2 minggu yang lalu, bagaimana kami membangun mesbah keluarga, mesbah untuk kita sama-sama berdoa. Dan ada satu permintaan kami pada waktu itu, saudara, saya di rumah, istri saya di rumah sakit sedang dirawat karena hasil swabnya positif. Kalau tidak salah itu tanggal 9, tanggal 10 saya juga di swab untuk menantikan hasil pada besok hari. Malam itu kami berdoa. Pertama cukuplah sudah istri saya yang mengalami, kami berdoa kalau boleh hasil yang swab saya adalah negatif. Dan kami berdoa juga hasil dari swab istri saya yang di rumah sakit adalah negatif. Dan puji Tuhan, besoknya kami dengar dan kami mendapati hasil istri saya sudah negatif. Dan puji Tuhan, buat saya pribadi, Bapak Ibu, saya negatif. Padahal kalau pikir bahwa tidak akan mungkin saya negatif, karena hari-hari saya dengan istri saya, bahkan ketika istri saya sakit, saya sudah ceritakan, saya membuat makanan yang paling mudah itu bubur yang dia bisa makan, dan sisa dari makanannya itu saya makan. Saya tidak tahu bahwa ternyata dia sudah dalam kondisi positif. Saya isolasi mandiri di rumah beberapa hari penantian dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu. Nah, disitulah kami membangun mesbah Tuhan bersama keluarga. Saya di rumah sendirian, anak-anak di Jakarta bersama cucu. 3 anak saya di Jakarta, saudara, berdoa. Kami minta. Dan saya katakan mungkin inilah yang bagian ketiga yang saya ceritakan, Tuhan mendengar doa dan langsung mengabulkan. Karena besoknya saya menerima kabar seperti itu bahwa saya negatif. Puji Tuhan, hal yang tidak mungkin, saudara. Jangankan bersama-sama, seruangan sekarang katanya, punya potensi untuk terpapar. Seruangan karena ada sirkulasi AC di dalam. Berjauhan aja bisa. Apalagi saya bersama istri. Tapi itulah kemurahan Tuhan bagi saya pribadi dan keluarga. Tuhan mendengar doa dan langsung menjawab. Puji Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat beberapa hal tentang halangan yang bisa menghambat doa-doa kita kepada Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk memperbaiki sikap kita, sikap hidup kita, bisa mengatasi hal-hal yang bisa membuat itu menjadi penghalang di dalam doa kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, doa kita tidak terhalang. Nah, kalau kita pun menyadari bahwa kita punya kesalahan, kita masih memiliki dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara bisa pikirkan segala kejahatan. Ada jaminan firman Tuhan bagi kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, saudara, bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia, saudara. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sekali lagi, segala kejahatan. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, saudara, kita sama dengan membuka saluran. Ya, kita mendapat satu frekuensi yang tepat, saudara. Akhirnya kita bisa setiap saat kita datang berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau lebih dalam lagi, akhirnya satu saat kita timbul kepekaan dan kita merasakan sampai kondisi di mana engkau menyadari bahwa Tuhan itu berbicara dalam hati saudara. Mungkin satu saat saudara mengatakan bahwa saya mendengar suara jelas sekali Tuhan berbicara, saudara. Mungkin orang yang lain yang tidak percaya menganggap mungkin kita mengada-ngada, tetapi ada satu kondisi di mana kita akan mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan, bahwa komunikasi itu sangat dekat, keintiman kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita peka dengan hal-hal ini, saudara, dan sampai kita bisa mendengar ya sangat jelas ketika Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita, saudara. Kadang-kadang Dia berbicara lewat kondisi keadaan yang ada, Dia bicara lewat alam, saudara. Kalau memang Tuhan mau berbicara kepada manusia, atau Tuhan berbicara lewat orang lain mengingatkan kita. Tapi kadang-kadang juga Tuhan berbicara langsung kepada kita dengan hati nurani kita, saudara. Tuhan bisa berbicara sehingga ketika kita mengambil satu tindakan yang tepat, kita datang kepada Tuhan, kita menyadari bahwa memang banyak kesalahan kita. Dan saya percaya, saudara, ketika itu semua terbuka, saudara, ada sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari banyak kesempatan untuk kita memperbaiki lagi komunikasi kita dengan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita lihat saudara kesalahan Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ya, saya ingin mengingatkan lagi kepada kita, ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, biar kiranya hati kita melekat kepada Tuhan, dan apa yang kita sudah baca itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita. Amin.